Sita Syahkuala, semester 5, jurusan bimbingan dan konseling. Tahu kan? Tahu apanya? Kayaknya di sini kan BK-nya udah berjalan, jadinya kalian tahu lah bimbingan konseling. Nah, tujuan ibu datang ke sini kasih bimbingan klasikal. Ada yang tahu? Nah, bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada siswa dengan cara beramai-ramai, yaitu lebih dari 10 atau 15 orang. Itu dinamakan klasikal. Lebih siswa. Nah, tujuan tentang sini, kasih layanan ini, ibu rasa kalian butuh layanan ini, makanya ibu kasih materi tentang kesulitan belajar. Kalian pernah alami kesulitan belajar nggak? Sering. Contohnya? Matematika, bahasa Indonesia. Kalau itu memang setiap sekolah, setiap tingkatan pasti matematika diutamakan. Ya, bahasa Inggris itu kan bahasa dunia, jadinya udah kayak bahasa Indonesia, harus bisa harus enggak prakarya ya. Gatal ya. Tahu nggak apa pengertian kesulitan belajar? Tahu. Apa? Yang tahu coba angkat tangan, sebut nama, coba jelasin. Apa itu pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar, kesulitan belajar termasukkan ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi. Itu bukan tidak tahu, bukan kesulitan belajar. Enggak, bukan roster. Nggak tahu. Ya, sekarang aku nggak apa ya. Kesulitan belajar adalah siswa yang mengalami sulit dalam belajar, memahami suatu materi, suatu pokok. Itu yang dinamakan kesulitan belajar. Dikarenakan suatu hal, misalnya faktor internal, dia nggak ada minat, nggak ada bakat untuk belajar, nggak ada niat. Kalau niat udah nggak ada, udah semua nggak lempang. Kalian sholat berniat ya kan? Ya kan. Nah, kalau niatnya ada betul, pasti khusyuk. Khusyuknya cukup. Coba kalau yang niatnya apa? Cuma kayak gitu lah istilahnya dalam dunia kita. Sampai sini udah ngerti? Insyaallah Bu. Nah, gejala kesulitan belajar. Tahu nggak apa gejalanya? Malas. Lagi? Punya panjang. Malas. Terus? Dasar. Tidak bagus. Kalau itu enak, itu enak. Tidak ada fokus. Lagi? Tidak fokus. Nah, perlu kalian tahu ya, Dek. Gejala awal kalian kesulitan belajar itu, anak mengalami keterlambatan berbicara dibandingkan anak seusianya. Ya, jadi banget ketos, gagap. Iya. Tuh, tahu teman kalian. Dikarenakan di usia ini dia nggak dilatih sama orang tuanya untuk berbicara. Jadinya di masa sekarang kalian berbicara di depan gugup. Kak. Kenapa gugup? Karena takut grogi. Percaya diri. Percaya diri itu lah. Udah dari kecil udah nggak biasa kalian di depan.
hilangkan, malu-malu sama kawan nggak ada gitu. Anggap orangnya itu biasa aja. Kosong nih, anggap kosong. Kamu berbicara kayak gitu. Saya akan menjelaskan ini dapatnya dari sini, kayak gitu. Jadinya tinggi. Ada yang kayak gitu? Ada Kak? Sebagian ada, kemampuan orang berbeda-beda, inteligensinya berbeda-beda. Ya, punya. Jangan kayak nanti malu-malu bicara bersama guru, Pak. Oke. Terus gejala yang kedua, anak mengalami kesulitan dalam pengucapan kata, nggak terbiasa berbicara banyak, diam aja. Udah nggak buku buku, malas baca buku. Berarti kan sekarang ya, lidahnya ini, bibirnya ini kaku. Bicara sama kawannya aja pun nggak mau, dia nggak ada niat, nggak ada berorientasinya, nggak ada, sosialnya nggak ada. Kalau kalian nanti masuk IPS, diusahakan kalian paling banyak berbicara sosial, paling banyak, karena kalian mempresentasikan sejarah, ekonomi, semua dipresentasikan. Kalian nggak SMP boleh jadi kalian maju berkelompok, satu orang yang maju kan, satu orang yang ganti. Jangan dibiasakan kalian maju terus. Salah benarnya nanti bapak tuh gak marah kok kalian salah, penting kalian ada kemauan. Kemauan apa? Untuk belajar. Kalian patahkan rasa malu kalian itu untuk maju ke depan. Nanti kalian suatu saat kalian akan ada di depan berbicara seperti ini, udah gak malu lagi, udah gak kagak. Udah biasa. Biasakan ya. SMA nanti udah beda-beda kalian, kayak jumpa kawan kayak ini lagi, udah rame. Jumpa SMP lain, orangnya lebih pintar, pasti kalian malu. Aku pernah mau nih usaha kayak dia. Dan makan di kalian berbicara. Usahakan orang tua kalian itu kalian panggil nyaman karena dia suka sama kamu, makanya ada kamu malu. Biasanya kayak gitu tuh, makanya nggak mau presentasi atau apa, malu ditengok orang. Biasa aja, penting kamu presentasi menjelaskan. Kalau nggak menjelaskan di kelas, di kampung kamu nanti akan dipergunakan. Melaksanakan pandilah jadi ketua, ucapnya pandai, bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, kebangun. Jangan ya nanti ke depan banyak bicara. Coba kalian wawancara teman kalian, pandai nggak? Wawancaranya kayak gini. Kawan, kamu di bidang apa ya kesulitan belajarnya? Terus kawan yang bilang mbak Cina nggak akan dilihat semua. Gak ada rasa percaya dirinya, nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada. Lanjut. Penguasaan jumlah katanya minim. Sudah terbiasa, perkataannya udah lambat, udah kosakatanya kurang bergaul sama teman. Itu yang termasuk di dalam gejala kesulitan belajar. Ada yang kayak gitu? Ada. Apa-apa, nanti kedepannya ubah pola hidup kalian. Usahakan jangan orang yang pegang hidup kalian, pegang diri sendiri. Selanjutnya, tidak mampu menemukan kata yang sesuai dengan suatu kalimat. Nih, contohnya kalian bahasa Indonesia seringkali itu kalimat. Kalimat itu kan minimal satu kalimat itu jumlahnya 6 sampai 8 kata. Ini yang dinamakan kalimat. Kalian susah tuh menemukan itu. Berarti kan kalau pikiran nama, pikiran nama berproses. Kalau nada banyak kalimat kan licin lah, banyak kali mikirin hal-hal yang enggak.
pergaulan yang bebasnya udah mengikat. Ngeri. Selanjutnya, tidak mampu mempelajari dan mengenal angka huruf. Ada kayak gitu. Buta huruf. Di sini ada nggak pandai baca? Jamin. Bisa baca undang-undang? Bisa. Bisa baca di depan? Bisa. Selanjutnya, sulit menghubungkan kata dan kalimat. Ada yang seperti itu? Enggak, Kak. Berarti kalian bisa kan? Insya Allah. Selanjutnya, perhatiannya tidak fokus dan sering mengalami kegelisahan ekstrim. Ada nih siswa. Nah, inilah contohnya. Dia apa, Dek? Nyampe mana dah mimpinya? Udah nyampe enang-enang? Masih di baca. Jangan ikutin yang kayak gitu ya. Ya kan, dan sobat aja. Itu namanya perhatian yang nggak fokus. Kenapa? Semangat kok, capek? Nggak. Mau main game? Nggak ada acara soalnya. Nggak, sebenarnya enak-enak aja. Coba kalian berdiri di kolom kalian. Coba kamu semua. Ibu bilang satu, kedua lantainya sekali. Dengan instruksinya, kalau salah kita hukum nyanyi, harus malu. Joget ya Kak. Joget toh, jangan. Model sap. Ya. Satu itu sekali, jangan kayak suara kuda ya, kalau kemana pemulainya. Ibu bilang dua, bentak dua kali. Ibu bilang tiga, bentak tiga kali. Paham? Kita tes ya. Ini nggak ada hukuman. Kalau nanti udah ibu bilang mulai, udah serius, siapa yang salah kita hukum rame-rame. Nah, udah ketemu ya. 1, 2, 3. Lumayan. Kita mulai ya. 1, 2, 1, 3. Kenapa kan? Ada masalah apa dengan kalian? Mau tanya apa kan teman kalian ini? Ini serius. Hari juga ini kalau kamu keluar aja nggak apa-apa, nggak masalah. Di keluar masih mereka. Kita ulang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Ada yang fokus, ada yang enggak. Fokus kan bagus. Kalau fokus masih pastikan otaknya itu di dalam hati, yang enggak fokus pikirannya di luar, pikiran pacarnya lah, mikirin beras lah, mikirin paket enggak ada. Itu kan itu. Masa-masa bukan saya pacar. Kami enggak kayak bosan. Udah bosan gitu, makanya bosan. Dah, sekali lagi ya. Ini dari lambat ke cepat, dari cepat ke lambat. Paham? Seru nggak? Seru kali, Kak. Aku ini weh yang sana. Kelas sebelah main kok. Agak sedih dari kelas sana. Kita mulai. Dari lambat ke cepat, dari cepat ke lambat. Paham? 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 1. Gak ada meja disuruh itu. Jadi itu kamu terus. Pecah keramik nih, Bang. Enggak, sampai malu kan. Lu pandang kan udah dulu. Kayak kok kayak
khusus di sini Ini di kenapa? Oh, VIP. Kalau sama dia sering maju nggak? Nggak. Kenapa? Mas, malu. Kenapa malu itu? Jangan iseng. Kenapa kamu kayak gitu? Diri banget sudah lagu Noel. Ya selalu coba. Jangan coba-coba jadi orang nakal deh. Kok nakal yang langsung terus jangan setengah-setengah. Jangan pas kakak. Pas hiu terus. Iya Pak, kayaknya perlu nih. Tengok-tengok di kelas yang ini kan, yang masuk-masuk ini Pak, ada jempol. Ada cuma yang enggak, butir-butir mau nakal, masuk nakal. Tapi yang bandel-bandelnya pun lah nggak masuk deh. Duh. Udah, lagi ya. Kita lanjutin, jangan contoh lagu seperti dia. Tidak? Baik. Ya lagi untuk masa depan dulu ya. Lanjut, sulit berinteraksi dengan anak sebayanya. Ada kayak gitu. Bicara sama kawan nggak mau, introvert, mau diri sendiri. Ada kak? Ada yang ini kak? Ada punya kak? Tapi kan orang kayak gitu ya. Biasanya perilaku sopannya tinggi. Kali marah, ngeri, mau bercanda orang. Saya makanya orang. Lain kalau sama orang yang modelnya kayak dia, agak segaran sama dia kan? Enggak kayak kamu cerita gitu. Nah, itu kayak jauh selanjutnya, tidak mampu mengikuti petunjuk atau rutinitas. Nah, seperti kamu, jangan diajak. Kamu memiliki kesulitan belajar, nggak mengikuti aturan yang ada. Jangan kayak gitu lagi ya. Janji? Kalau nggak janji ya dek, ajukan ke guru BK-nya ya. Guru BK-nya dekat sama kakak, sama ibu pun dekat. Jangan buka itu. Yang J, cenderung menghindari permainan Nanti kena rokok. ataupun pelajaran menggambar, berkarya seperti menggunting. Ada kayak gitu? Ada. Berarti kan dia nggak mau berpartisipasi, kurang masalah sosialnya. Lebih maunya lebih menyendiri. Nggak boleh kayak gitu ya. Kalian butuh teman. Kalian tabrak, orang lain yang bantu kalian. Ada teman kalian enggak kan? Kalau jumpa sama dia bantuin. Bukan diri sendiri kan? Bukan kak. Nah, selanjutnya. Tapi jangan bisa tanya ya. Menyebabkan kesulitan belajar. Ini faktornya itu ada dua, dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari dalam itu deh, diri sendiri. Dia nggak mampu mengendalikan dirinya. Contohnya niat nggak ada. Kalau niat nggak ada, otomatis ambias. Kalau dari luar, dorongan orang tua, teman dekat, boleh jadi sahabat, pacar, dan sebagainya. Lingkungan termasuk faktor luar. Lingkungan kalian itu mampu nggak membentuk kalian yang lebih bagus atau enggak? Enggak. Berarti lingkungan itu nggak sehat. Yang dinamakan sehat itu mampu membentuk kalian pola tingkah laku kalian yang bagus, mendidik. Bukan di bawah kalian. Nah ya, udah tuh nggak usah sekolah. Ngapain sekolah ke kebun aja, kebun kayak gitu-gitu berkebun habis belum mama. Itu lingkungan yang nggak sehat itu. Jangan kayak ikutin bujang kampung yang nggak ada berpendidikan. Kalau punya kampung yang berpendidikan, nggak boleh
misalnya orang tua kalian nggak pandai membaca, otomatis deh kalian pun pasti lambat dalam membaca. Baik itu dilatih orang tua, ini misalnya anaknya tuh nggak disekolahkan, otomatis orang tuanya jadi guru kan. Udah orang tuanya nggak pandai membaca, anaknya pun pasti nggak pandai, karena nggak disekolahkan. Begitu. Pola asuh. Jangan-jangan pola asuh kalian nanti orang tua salah. Sebagian anak pola asuhnya harus keras, kayak militer, baru bisa menjadikan anak itu sebagai yang hebat, yang tanggung jawab. Itu pola asuhnya militer keras. Ada mama kan kayak gitu? Ada. Apa-apa? Apa? Kayak cuci piring. Mulutnya pilihan makanya itu nama pola asuhnya yang keras. Kalau pola asuhnya yang demokrasi, pakai marah pun iya, pakai kekerasan pun iya, tapi didengarkan penjelasan kalian. Kalau bapaknya yang militer, mana nih didengarkan penjelasan kalian kan? Kalau mamanya yang demokrasi itu dek, dari mana kamu Ipap? Kenapa kayak gini? Gini-gini lah mak, dengarnya bapak kalian marahnya juga, itu demokrasi. Tapi yang kalau nggak demokrasi itu dek, bebas, udah nggak ada harapan hubungan pola asuhnya yang bagus. Dia nggak open sama anaknya. Mau anaknya kayak manapun, pulang lama, pulang nggak open. Dia sayang, kayak tetap di sekolahinya. Itu lah pola asuhnya nggak ada untuk kalian, mendidik kalian yang bagus itu nggak ada. Karena pola asuhnya itu tadi nggak open sama kalian. Ada kayak gitu orang tuanya. Kalau ada orang tua kayak gitu deh, bilang sama kalian mak, jangan kayak gini mak, malah anakku kok salah. Aku butuh bimbingan mama. Jangan nanti makan di sekolah sana aku malu lah. Kok gak dekat sama mamamu ya, bapakmu ya? Pasti dikucilkan, dibully. Ada tuh, pasti tuh. Biasanya anak pola asuhnya yang bebas kayak gitu kan, gak open sama anak. Soal itu apa caranya? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Makanya dia dipendamnya, dia diem aja. Sekali marah, gas. Ini marahnya. Kalian kok kena marah sama mama pasti jengkel kan? Pasti kan lawan kan? Ada feedbacknya dari kalian. Tapi kalau pola asuh yang udah bebas tadi dek, dia diam aja, dengan mamanya sekilas, diam aja dipendamnya. Dia nggak bisa mengekspresikan kayak mana marahnya. Itu yang dilakukan pola asuhnya yang salah. Nanti kalian jadi orang tua terserah pola asuh yang mana, yang demokratis, militer, apa yang kayak tadi. Kalau yang militer tadi dek, ada jempol, ngeri kerasnya, tapi bagus anaknya. Tapi gak bagus juga ya, dari kecil anaknya tuh dipukul, otomatis dia kayak mana, besarnya udah kayak trauma gitu, takut ya. Ataupun dia nanti pak anaknya kayak gitu juga, meninggalkan trauma, bagus. Kalau demokratis tadi, bagus juga. Ada pakai militer, ada didengarnya pendapat kalian, masyarakatnya, dihargainya kalian pendapat kalian. Berarti bagus makanya yang kalau pola asuh yang udah bebas tadi nggak bagus itu, jangan diikutin itu. Kelahiran prematur, ibu yang mengidap virus HIV atau AIDS. Prematur, bisa bilang anaknya nanti akan jadi anak berkebutuhan khusus. Itu salah satu dapat membuat kita menjadi kesulitan belajar. Perlu bimbingan khusus untuk dia. Ada kan teman kita lihat sekitar kita, dia IQ-nya tinggi, tapi nggak bisa mengucapkan apa yang ingin disampaikan ataupun kosakatanya kurang. Dia memiliki kesulitan belajar di situ. Itu namanya temperatur. Anak berkebutuhan khusus ya. Jangan kalian yang normal
dunia daripada kalian. Malu kalian kan? Malu Kak. Kok kan adik anak berkebutuhan khusus itu gurunya, apalagi ya Allah sabarnya, ngeri sabarnya anak berkebutuhan khusus sampai ngajarnya pakai isyarat, ini tangannya bergerak. Di TV pasti ada kayak gitu kan? Kok kalian sering nonton berita, yang sering nonton TikTok tuh coba nonton berita sekali-sekali ya. Jangan kayak gitu. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Pertama, gunakan period knowledge. Maksudnya ini adalah sebelum guru masuk itu lebih utamakan kalian di rumah sudah membaca materi itu. Jadi kalau udah masuk sama ibu tuh nanya, bisa kan jawab? Itu langkah awalnya, membaca materi lebih awal. Kedua, selalu evaluasi. Maksud evaluasi ini tahu kak? Enggak tahu. Evaluasi. Dari semester kalian punya pasti evaluasi. Semester ini kelas 1 dapat juara 4. Semester 2-nya dapat juara 2. Evaluasinya di mana, Dek? Di sini tengah. Berarti dia meningkatkan evaluasinya. Di bidang belajarnya berarti dia lebih pandai. Sistem belajarnya diubahnya. Dari yang nggak mau jadi mau. Kayak mana caranya? Dia belajar di luar ruangan, belajar cara dirinya sendiri, ataupun dengan visual, dengan buku, dan hal sebagainya. Bisa meningkatkan dia motivasi belajarnya. Itulah makanya dia punya evaluasi meningkat. Kalau evaluasinya menurun dari 4 ke 8, berarti dia nggak punya evaluasi. Menurun evaluasinya, nggak bagus. Ada yang kayak gitu menurun. Bukan malah meningkat, berarti dia ada sesuatu, ada gangguan pada diri. Pemilik itu sudah belajar. Ya, peningkatan antara salah satu dan kewajiban tadi ya. Terus ya, berarti kesulitan berinteraksi dengan teman. Lihat kalau dengan teman ada yang malah overdosis. Berlebihan. Overdosis apa namanya? Apa namanya? Kalau overdosis berinteraksi. Cerewet. Cerewetnya berlebihan. Iya, berlebihan. Tidak bisa mengatur lagi kendali. Itu terjadi di antara teman. Begitu kena lain kelas sudah kaku ya. Itu ada. Ada sering kedapatan begitu dengan teman, bukan main mulutnya ya. Materi yang fokus yang dibutuhkan sudah mulai demam panggung ya, itu ada ya, ada oke. Baru tadi itu kalau memang ada itu boleh apa penyebabnya ya. Cuma titik yang bagus tadi coba model evaluasi, kamu bisa evaluasi sendiri di antara kelemahan kekurangan kamu di kelas 3 dan kelebihan kamu di kelas 2 itu apa, itu evaluasi sendiri ya, supaya bisa kita koreksi itu ya. Terus udah lanjut. Selanjutnya, hindari pemberian tugas yang sangat panjang. Maksudnya ini deh, ini kalian lagi kembali kepada diri sendiri. Kalau ibunya kasih tugas, misal 1 hari ada 4 mata pelajaran, 4 mata pelajaran, masing-masing tugasnya berbeda. 1 menulis, kedua soal, keempat teka-teki, kelima ulangan ataupun PR ya. Menulis, diusahakan mana yang lebih penting itu dulu kerjakan. Misalnya menulis ini lebih penting, besok dikumpul, usahakan ini dulu tulis. Kedua, ulangan, selanjutnya ulangan, lanjut dengan ulangan, dengan tulis. Jangan biasakan tumpuk tugas ini tiap hari. Jadi kalian drop, nunggu 1 malam begadang, habis itu sudah pingsan.
kasih jawaban. Kebiasaan bagi-bagi tugas. Yang bagi-bagi itu dapat pahala, banyak kali pahalanya. Berapa orang yang akan bantu? Kelas. Berbagi cinta. Yang berbagi itu kan indah. Tapi nggak indah juga dek, karena terlalu keseringan, jadi dia keenaan mengharap jawaban orang lain. Win, duduknya bagus ya. Yang keempat, ajak siswa aktif dalam partisipasi. Bagi gurunya, ajak anaknya ikut. Ini gurunya udah mau, anaknya nggak mau sama aja. Usahakan badan di sini, pikiran pun di sini. Nanti kalau udah tua, terserah kalian, pikiran kalian kemana? Bahkan bantu mama kah, pergi main kah, atau apa celah. Kelima, ajarkan membuat catatan. Biasakan tiap mata pelajaran kalian buat buku kecil. Sebelum kalian mulai sekolah lagi di rumah. Biasanya anak pintar kayak gitu buku. Dibuatnya kecil bukunya, buku gado-gadonya. Ini materinya ini. Yang ngerti cuma dia, yang lain apa ini woi, nggak bisa pun dibaca. Emang enggak, ini punya aku katanya enggak. Pintar baca dia. Biasakan kayak gitu. Punya buku gado-gado. Yang ngerti cuma kalian. Lebih bagus pun kayak gitu. Nggak ada yang sehat. Nggak. Usahakan teman kalian mau. Dia punya kemampuan, cuma dia nggak mau, tidak bisa mengasah dirinya. Selanjutnya, pendekatan personal. Pendekatan secara individu bagi gurunya. Nih selalu berkasus nih. Ibu punya pasti ini dia berhasil. Ibu pakai pendekatan individu.